Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Dr. Ririn Andriana STMM. Selamat siang, Bu. Ketua Yayasan Ibu Rini Nurning Tiasari STMM. Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Kepala Sekolah SMK Krian 1 Ibu Dini Sekarsari Harum Mewangi sepanjang hari, SPD MMMPD, serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Saya agak gagal paham, Ketua Dewan Pembinanya cewek, Ketua Yayasan cewek, Kepala Sekolah cewek, muridil lanang kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa sowan ke SMK Krian. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini ada manfaat dan kebaikan. Amin. Terima kasih Yayasan dan Kepala Sekolah telah menerima kehadiran kami. Ini memang acara yang diinisiasi untuk hadir di sekolah dan kampus dalam rangka berbicara kebangsaan, toleransi, dan moderasi. Sengaja Yayasan Sekolah SMK Krian 1 kita datangi karena saya yakin kalau nunggu ngundang Gus Miftah, sekolah nggak punya anggaran. Bukan begitu, Bu? Iya. Anak-anak sekalian, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Sementara hari ini kita melihat justru banyak orang lebih mementingkan gaya dibandingkan banyak karya. Uripe kakean gaya. Padahal hari ini yang perlu kita syukuri, adik-adik, saya kalau manggil anak kok merasa saya kok tua banget. Adik-adik saja, kan saya belum tua, Bu, atau lebih tepatnya saya menolak tua. Resep awet muda itu gampang, ngatur pola makan, pola pikir, pola hidup, dan yang keempat, berdusta ketika ditanya usia. Makanya berat badan saya itu terjaga karena saya ngatur pola makan. Kalau Bu Rini ini yakin pola makannya nggak terjaga. Tapi sebenarnya nggak ada orang gemuk, Bu, karena dalam sebuah teori disebutkan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Bu Rini nggak gemuk, hanya salah planet. Tapi santai saja, Bu Rini, sebesar apapun badanmu, insya Allah masih muat di dalam hatiku. Ya. Sok perhatian loh. Anak-anak sekalian,
Kenapa saya katakan kita beruntung hidup di satu negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di banyak negara di belahan dunia. Saya baru seminggu yang lalu pulang dari Turki. Besok ini akhir bulan saya berangkat ke London, Inggris. Kenapa saya katakan kita beruntung? Satu negara yang hidupnya seimbang, penuh dengan keseimbangan, itu hanya Indonesia. Contoh, hari ini saya pas puasa. Kebetulan saya aktivis puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Mungkin ini solusi yang bisa diambil oleh Bu Rini untuk puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehingga hari ini saya puasa, besok tidak, besoknya puasa, besoknya tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Kemarin pas saya di Turki, bagaimana mereka itu hidupnya nggak imbang nih. Di Turki itu 4:30 sudah subuh, maghribnya jam berapa Pak? 8:30 malam. Kebayang nggak puasanya berapa jam? Hampir 18 jam. Orang tele-tele. Untungnya kemarin musim semi, agak dingin, nggak panas. Atau dalam banyak hal kemudian kita melihat Inggris itu satu negara yang ditakdirkan negaranya kaya, tetapi nggak punya alam yang bagus. Sementara Spanyol itu negara yang ditakdirkan oleh Allah miskin, tetapi alamnya bagus, pemandangannya bagus. Kalau Anda mengatakan Spanyol itu kaya, karena yang Anda lihat hanya Madrid. Sorry, saya Madridista, bukan Barcelona, bukan ya, bukan ya. Kamu MU ya? Kalau MU itu karakternya kayak Pak Ganjar, kalahan. Ya. Dulu Sidoarjo itu tim bolanya bagus. Delta Sidoarjo itu dulu bagus. Sekarang nggak tahu, kayaknya tinggal nama kayaknya. Nah, dalam banyak belahan negara di dunia, Tuhan itu meng-create sebuah negara, rata-rata ada keseimbangan. Negaranya kaya tapi alamnya nggak bagus, seperti daratan UK. Banyak negara yang kemudian alamnya bagus tapi miskin, seperti Spanyol. Arab Saudi itu mohon maaf, negaranya kaya tapi alamnya nggak bagus. Makanya begitu dibuka tempat wisata seperti Taif, itu langsung ramai. Atau bahkan sekarang tempat yang dulu Nabi nggak pernah mau melihat sama sekali, sekarang dibuat tempat wisata. Karena mereka mohon maaf nggak punya hiburan sama sekali. Kayak sekarang di Jeddah itu ada satu pantai marina, itu dibuat seperti Bali. Jadi Anda jangan salah, kalau masuk kota Jeddah, itu di situ sudah mulai banyak cewek yang sumur, susu dijemur. Karena mereka nggak mau kalah dengan Bali, Pak. Makanya kenapa Raja Salman kalau liburan ke Bali? Untung ceweknya Bali bentuknya nggak kayak Burini umpamanya. Makan roti, minumnya susu. Burini, I love you, senajan lemu. Nah, Indonesia Bu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian,
Kita ditakdir bagaimana kemudian bangsa ini dijadikan oleh Allah bangsa yang begitu menyenangkan. Negaranya ini, mohon maaf, negara yang berpotensi sangat kaya. Bukan hanya kaya, sangat kaya. Alamnya Anda lihat sangat bagus. Negaranya berpotensi kaya. Saya menggunakan diksi berpotensi karena kekayaan alam kita belum tergarap secara maksimal. Saya tadi pagi baru landing dari Banjarmasin. Bagaimana Kalimantan itu ditakdir oleh Allah menjadi bumi, daratan, daerah yang kaya segalanya. Sumber daya alamnya kaya, batu baranya banyak, mohon maaf, hutannya luas. Sehingga Kalimantan dikenal sebagai paru-parunya dunia. Nah, alamnya Anda bisa melihat. Besok pagi saya berangkat ke Bali. Rakarnis Barreskrim Mabes Polri. Bagaimana kemudian Bali hari ini dinobatkan sebagai daerah wisata paling bagus di dunia. Makanya kalau anak-anak Sidoarjo kalau liburan, kalau pilihannya kalau nggak ke Jogja ya ke Bali. Nah, luar biasanya lagi apa? Bentuk keadilan Tuhan kepada Indonesia. Nah, kamu bayangkan, Bali itu, pulau seseksi itu, seindah itu. Apa salah satu bentuk keadilan Tuhan untuk Indonesia? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba kamu bayangkan, kalau Bali itu mayoritas Islam yang garis keras. Begitu masuk Pantai Kute, lihat cewek pakaian seksi, di situ orang Islam yang garis keras. Begitu lihat cewek seksi langsung teriak, takbir, bubar le Bali le. Gitu. Kepikir nggak sebelumnya? Tapi ternyata Tuhan itu adil, menciptakan pulau seindah Bali mayoritas orang non-Islam. Sehingga apa? Mereka berperilaku seperti itu nggak ada yang protes. Saya pernah diajak teman tuh masuk salah satu pantai yang agak tersembunyi lah. Itu isinya semuanya cewek bule. Begitu saya masuk langsung wow. Lihat cewek di situ langsung saya teriak wow. Begitu lihat Bu Rini, weh. Maksud saya begini Bu, bagaimana kemudian Allah itu enggak sayang banget sama bangsa ini? Sehingga hari ini Pak, Bali itu menjadi destinasi yang dianggap salah satu destinasi wisata yang paling menyenangkan sedunia. Berkembang dengan pesat sehingga menjadi salah satu andalan bangsa Indonesia. Nah, potensi yang sedemikian rupa itu adik-adik, itu dilihat oleh bangsa-bangsa lain yang pengen menguasai Indonesia. Makanya kenapa bangsa ini identik dengan penjajahan. Penjajahan secara fisik mungkin sudah berhenti, selesai, finish. Setelah 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda dan sekutunya. Walaupun sekarang penjajahan itu ternyata juga ada apa? Timbal baliknya. Apa timbal baliknya? Karena banyak orang Indonesia dinikahi sama orang Belanda, maka sekarang banyak pemain Indonesia yang naturalisasi. Dari siapa saja umpamanya naturalisasi sekarang yang terkenal itu? Hubner, Strike, Nathan itu juga naturalisasi, atau jangan-jangan Bu Rini juga naturalisasi. Dulu nggak kepikir loh Bu, begitu sekarang banyak naturalisasi itu ternyata yaitu dulu gara-gara penjajahan itu. Gara-gara penjajah, Belanda tidak hanya mengambil kekayaan alam Indonesia tapi juga mengambil wanita-wanitanya, maka kemudian lahir naturalisasi. Nah, kalau soal penjajahan fisik, penjajahan
apa? Dalam bentuk militer mungkin sudah berakhir, Pak. Hari ini kita masuk kepada satu fase di mana bangsa Indonesia tidak dijajah melalui fisik, tidak dijajah dalam bentuk militer, tapi dalam bentuk yang lain. Terutama setelah ketegasan Pak Jokowi sebagai presiden membuat hilirisasi, bagaimana kemudian kekayaan alam Indonesia diolah sendiri dari hulu ke hilir. Orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia kemudian marah. Contoh, bagaimana negara ini ditakdir mempunyai nikel terbaik di dunia, padahal mobil listrik seperti Tesla itu sangat membutuhkan itu. Pak Jokowi bersikukuh, barang-barang mentah dari Indonesia tidak boleh keluar negeri dalam bentuk mentah, semuanya harus diolah sendiri. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian adalah kebencian mereka terhadap Indonesia meningkat. Ini saya mau berbicara nasionalisme supaya adik-adik paham. Kamu harus mempunyai jiwa nasionalis patriotik. Kamu mempunyai jiwa nasionalisme tidak harus menjadi Pak Polisi seperti Pak Edi, berkumis tebal. Tapi cewek-cewek yakinlah kalau kamu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Kumis kok kayak jagung bakar. Tapi asli kumisnya Pedi asli. Ada yang tebal tapi palsu, alisnya ibu-ibu guru. Nah, itu tebal tapi palsu, alis nganti kayak galengan. Nah, ada sekalian, kalau dulu kita dijajah secara militer, dijajah dengan tank. Hari ini ada satu penjajahan yang saya sebut sebagai penjajahan dari sisi budaya, atau sering saya sebut dengan culture strike, penjajahan secara budaya. Yang saya maksud adalah generasi muda seperti kita hari ini, adik-adik, itu dijajah dalam tiga hal. Dalam tiga hal. Bukan lagi penjajahan dengan senjata, karena mereka mikir, Mas, kalau kita diajak perang, kenapa mereka mikir? Dulu zaman prakemerdekaan, Belanda dengan segala alutsistanya yang canggih, Pak, menghadapi orang Indonesia masih kalah, padahal modal kita hanya bambu runcing. Bagaimana kemudian 10 November begitu membuka mata dunia, mereka yang datang menggunakan pesawat perang, menggunakan tank, menggunakan peralatan lengkap, ternyata kalah dengan para kiai yang ikut berjuang. Ambil satu kacang, diasma, diteriaki takbir, dilempar jadi bom. Cerita mbak saya dulu, kacang tanah diambil, diasma, dilempar ke Belanda jadi granat, jadi bom. Sehingga waktu itu Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaannya. Coba kebayang, kalau hari ini mereka mau menjajah secara senjata, alutsista bangsa ini semakin kuat. Ketika Pak Prabowo menjadi Menhan, alutsista diperkuat. Buktinya kita bisa banyak jual senjata. Sehingga mereka mikir, kalau perang melawan Indonesia dengan senjata akan berdarah-darah. Lagian Pak Bu, modal perang di Indonesia itu mahal. Nanti kalau mereka datang ke Indonesia bawa tank, parkir di Sidoarjo bayar 2.000. Baru mau istirahat, pedagang asongan datang, cang godok, cang goreng, cang kemu, alah wis repot itu. Masuk WC bayar, sehingga perangnya mahal. Modalnya kakean gitu. Nembar turu pengamen teko, mumpung abang pak, mumpung abang. Selak hijau pak, selak hijau. Maka kemudian pola penjajahannya berbeda. Yang dijajah secara apa? Dari sisi budaya. Apa namanya? Culture strike. Dijajah secara budaya. Nah, hari ini mohon maaf,
Penjajahan itu lebih spesifik lagi, yang disasar anak-anak muda, termasuk adik-adik ini. Kita kan kita seumuran. Oh, sana itu ada mbak-mbaknya tuh, nggak kelihatan, ternyata tertutup burini, nggak kelihatan saya. Raketok loh yuk, gitu loh. Bunono cewek toh. Lah aku ini toh kok. Pokoknya hari ini saya jatuh cinta sama burini hari ini saya. Santai aja mas, yang belum punya pacar, yang belum punya cewek, kamu jangan mau dibilang jomblo, bilang saja single, karena single itu prinsip, jomblo itu nasib. Kamu pilih jomblo apa single? Single. Daripada kamu pacaran nangis terus, pacaran kok nangis terus, kamu itu pacaran sama manusia apa sama bawang? Kata Burini, putus cinta itu tidak sakit, yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta lah. Burini umurnya berapa tak Bu? Lupa lagu itu kita wis tuwek. Kita memang tidak seumuran kok Bu, tapi boleh dong akhir umurku untuk kamu. Iya, mulai langsung diet loh. Nah dari sekalian, kita dijajah dalam bentuk budaya sehingga berimplikasi pada degradasi akhlak kaum muda. Sasaran utamanya sekarang seperti anak-anak ini. Apa tiga hal yang saya maksud itu? Sisi budaya yang dijajah, yang pertama adalah fashion, yang kedua adalah food, yang ketiga adalah fun. Makanya kenapa saya itu selalu berpenampilan dalam rangka menjaga tradisi dan budaya. Saya orang yang teguh menggunakan atribut-atribut budaya di dalam dakwah. Contoh belangkon umpamanya. Saya nggak pernah mau melepas belangkon bukan karena saya fanatik, tapi dalam rangka menjaga budaya bangsa. Maka dulu ketika orang ngaji itu pakai imamah, pakai kopiah, pakai peci, pakai sorban, saya pakai belangkon, semuanya orang mengkritik. Kayak Miftah Kejawen. Lupa, mereka lupa. Yang saya lakukan adalah menjaga budaya, bukan masalah kejawen atau tidak. Makanya kalau saya ngaji di Bali, saya juga menggunakan udeng Bali. Saya ngaji di Madura pakai ikat Madura. Tapi besok saya tanggal 22 ke Merauke. Pasti saya nggak berani pakai koteka. Wah iya Bu, bisa meletek kotekane ya. Indahnya Indonesia, Papua punya koteka, Jawa punya belangkon, daerah lain seperti Jawa Barat punya kujang dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa? Karena saya bersikeras menggunakan belangkon Bu. Belangkon saya ini terjual mahal ketika saya lelang. Saya pernah lelang 2 kali. Santri asuh di Jawa Timur, belangkon saya laku 200 juta. Kemudian di Lampung saya lelang belangkon untuk muktamar, belangkon saya terjual 900 juta. Coba adik-adik bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Apalagi isinya, ilmunya goblok isinya. Malah isinya. Karena saya termasuk orang yang mempunyai prinsip muhafadzah alal qadimi sholeh, menjaga tradisi dan budaya. Maka 10 November saya ngisi acara di Tugu November itu di Surabaya. Ada wartawan tanya sama saya begini, Gus, menurut analisa dan penelitian kami, Gus Miftah ini tokoh Indonesia yang paling sering ngomong danco. Pertanyaan saya, kenapa Gus? Saya jawab, saya itu ngomong danco bukan dalam rangka misuh atau yang lain, tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Tuh. Ini beneran itu. Karena saya khawatir
Kalau orang Indonesia nggak ada yang berani ngomong dancuk, maka satu saat dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngeklaim. Reok punya Ponorogo diklaim Malaysia, keris milik kita diklaim Malaysia, wayang kita Malaysia, kendang, batik, apa-apa diklaim Malaysia karena kita nggak pernah bangga. Maka saya harus ngomong dancuk sebanyak-banyaknya. Kan ya lucu, masa Ipin Upin ngomong dancuk kan nggak pantas. Masa dancuk lah. Makanya kalau saya ngomong dancuk, Anda jangan suudon dulu. Itu kewajiban saya menjaga kearifan lokal. Begitu, Cok? Saya itu bisa, Pak, nggak ngomong dancuk sama sekali bisa. Tapi orang itu malah protes. Halnya Mbah Wahab Hasbullah nih. Mbah Wahab Hasbullah itu yang bikin lagu ya lalu waton itu Mbah Wahab Hasbullah. Itu kalau hal sering undang saya ngaji. Satu ketika halnya beliau itu dihadiri Pak Jokowi, dihadiri Kiai PBNU dan Kiai sepuh yang ngaji saya. Karena di hadapan presiden banyak Kiai sepuh, 1 jam saya ngaji, belas saya nggak ngomong dancuk. Selesai ngaji, saya didatangi sama pengasuh pondok Tambak Beras, namanya Kiai Hasbullah. Beliau mengatakan apa sama saya? Gus, aku gelo karo awakmu. Lah napa Ki? Pokoknya aku gelo. Sengit aku karo awakmu. Lah napa Kiai? Mosok ngaji sak jam kok belas ra ngomong dancuk. Lah, langsung saya bilang dancuk aku. Ingat ya Bu, menjaga kearifan lokal. Bu Rini mau mengikuti, coba Bu. Kalau anak-anak gak usah niru. Ini kan saya yang punya kewajiban Bu, santai aja Bu. Mereka sudah cukup dewasa untuk tidak ngomong dancuk kok Bu. Mosok Bu ini kemudian nanti anak-anak ngikut Gus, ora pinter-pinter. Kamu jangan. Siapa sih ngomong gue mau? Bagus. Saya itu ke Belanda Bu, ke salah satu museum di sana. Ternyata dancuk itu nama tokoh di Belanda, namanya Danko, yang diabadikan menjadi nama tank. Tank yang dikasih nama dancuk ini tanknya kecil, yang bisa masuk ke perkampungan jalan-jalan kecil di Surabaya. Nah, orang Surabaya tahu itu namanya dancuk. Mereka sebenarnya ngerti kalau namanya Danko. Nah, tank-tank kecil seperti inilah. Namanya Danko, tapi orang Surabaya itu kalau ngomong Danko susah. Begitu tanknya datang, diberitahulah yang lain, dancuk teko, dancuk begitu. Ceritanya begitu Bu, jadi bukan miso. Kok Bu Rini sudah curiga sama aku? Tak santet kuru loh. Mau Gus, mau. Nah, maka pola ini yang kemudian saya khawatirkan. Pak Jokowi itu hari ini tercatat sebagai presiden yang berani menolak intervensi asing. Bagaimana kemudian di forum internasional beliau menyatakan bahwa harus ada persamaan masing-masing bangsa. Tidak ada lagi istilah bangsa nomor 1, bangsa nomor 2. Bentuk konsekuensinya apa? Presiden kita Pak Jokowi berani menolak permintaan asing untuk membawa kekayaan bangsa ini keluar. Sehingga mohon maaf, penjajahan non perang ini akan semakin meningkat di Indonesia. Contoh, dalam masalah ajaran umpamanya. Bagaimana kemudian bangsa ini yang sudah akur adem ayem dijajah dengan akidah baru dari luar Pak, pemahaman-pemahaman seperti Salafi Wahabi. Mereka yang mengancam, menurut saya mengancam kerukunan Indonesia yang sudah baik seperti hari ini dalam sisi agama.
Maka hari ini banyak orang yang bertepuk tangan ketika Wahabi itu di Arab Saudi mulai mati. Karena Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, telah meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, di mana Syekh As-Saud berpegang kepada kendali berbangsa dan bernegaranya, sementara Syekh Abdul Wahab berpegang kendali agamanya. Syekh Abdul Wahab kemudian melahirkan Wahabi. Yang menjadi problem adalah ketika di Arab Saudi Wahabi itu mati, maka mereka mencari lahan subur untuk mengembangkan Wahabi. Di mana lahan subur yang dianggap itu? Lahan yang paling dianggap subur untuk menyebarkan paham Wahabi adalah Indonesia. Nah, dalam hal budaya umpamanya, adik-adik sekalian, kita dijajah dalam bentuk fashion umpamanya. Sehingga hari ini kita melihat bagaimana kemudian gaya penampilan anak muda yang sukanya niru-niru, hubut taklif. Saya itu kan sering, Bu, ngaji di Hong Kong, di Taiwan bersama anak-anak TKI kita yang ada di sana. TKI Hong Kong, TKW, berangkat dari Sidoarjo. Dari sini masih berjilbab, masih rapi. Begitu sampai Hong Kong, sampai Korea, Pak, ndelung sumi. Sudah mulai mengidolakan artis-artis K-pop. Sopo sing kondang K-pop? Sopo nduk? Artis sopo? Taehyung. Sopo wih Taehyung? Saya itu soalnya belas gak pernah nonton drama Korea. Bagi saya ya lucu banget toh, ya mosok gondrong gagah nontonnya drama Korea. Beh, ya wagu diguyu pite. Lah mosok gondrong nontonnya drama Korea, drakor. Aduh. Artis Korea yang cantik siapa? Penyanyi. Oh, Lisa Blackpink umpamanya. Anak Sidoarjo mulai mengidolakan Lisa Blackpink. Akhirnya apa? Fashionnya mengikuti Lisa. Kalau Lisa pakai pakaian seksi terbuka, pantes lah wonge wayu, kulitnya mulus, atau tungkae ra meletek-meletek. Lah bocah Sidoarjo melu-melu Lisa Blackpink. Pakaiannya mulai melu-melu seksi, pada sikile belang-belang, tungkae meletek-meletek. Lah malah kaya ula weling. Dadine ora Lisa Blackpink tapi Lisa Black kerupuk gitu loh. Lho saya kira podo-podo ndelok aurate le. Ya milih ndelok aurat sing mulus kok daripada sing meletek-meletek, kok ada-ada saja itu. Lho podo-podo ndelok aurate ya mending ndelok Lisa daripada ndelok Rini umpamane. Minum lho, Bu. Nah, kita ada budaya ini. Bu kepala sekolah, Bu yayasan ya, hubut taklif namanya, budaya niru-niru. Lucunya begini nih, ini satu fakta ya. Saya kemarin pas nonton sepak bola final Copa del Rey, ya, saya pas umroh itu, satu tempat ngopi, Bu, itu nggak jauh dari Masjid Nabawi, durasi 3 kilo lah, artinya itu masih tanah haram. Di situ banyak cewek Arab yang sudah tidak lagi berjilbab. Jangankan bernikob, jangankan bercadar, jilbab lo dicopot. Saya kemudian batin, ini degradasi budaya yang luar biasa. Orang Indonesia, cewek Indonesia, banyak yang kemudian hubut taklif, niru-niru cewek Arab, pakai cadar. Artinya apa? Fashionnya anak Indonesia nyontohnya ke Arab. Sementara orang Arab sendiri sekarang kiblat budayanya nyontoh siapa? Nyontoh Amerika. Mereka sudah tidak berjilbab, tidak bercadar. Lucunya apa? Orang Amerika latihan nabuh gamelan, latihan pakai kemben seperti orang Indonesia. Orang Indonesia nyontoh Arab, orang Arab nyontoh Amerika, orang Amerika nyontoh Indonesia. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi, Bu? Karena kita nggak pernah percaya diri terhadap jati diri bangsa. Karena kita nggak pernah bangga dengan budaya kita sendiri.
Makanya kenapa saya itu nggak bisa lepas dari belangkon. Saya ke Amerika saya pakai belangkon, saya ke Eropa saya pakai belangkon. Saya nggak urusan orang mau ngomong apa. Makanya orang Arab itu Pak, kalau lihat belangkon saya itu seneng. Mereka langsung tanya, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Tanya lagi saya, ma huwa belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, ina urroksi, wadai endas. Akhirnya orang Arab penasaran dengan belangkon saya. Ta'al, istalif belangkon, dipinjam, dilomba ngambung. Yo kecut kok goblok gitu loh. Aku ora tahu ngambung kok. Bagaimana kemudian pernah datang orang Australia ke pondok. Sebulan setelah masuk Islamnya Deddy Corbuzier. Dia tertarik untuk masuk Islam gara-gara melihat penampilan budaya saya. Ketika kemudian saya tanya, dia mengatakan sama saya begini, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya tanya, why? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya tanya, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau Anda nggak ngerti Islam itu apa? Kenapa Anda pengen masuk Islam? Pengen menjadi seorang Muslim? Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax, dan menyenangkan. Buktinya apa? Di saat yang lain sibuk dengan atribut-atribut agama, Gus Miftah nggak melakukan itu, menggunakan atribut-atribut budaya untuk berdakwah. Akhirnya dia masuk Islam, Bu, dari Canberra, Australia. Sebulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam. Nah, yang lucu itu Bu, datang ke tempat saya, dikasih makanan apa-apa nggak mau. Akhirnya istri saya jengkel, masak sayur bung. Begitu makan sayur bung, cangkepnya orang Australia doyan Bu. Dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya mikir, bung ini bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Wow. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Dia malah teriak, Mas. Amazing, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arma beriakoti apa gede kayak aku. Gaya penampilan anak muda ini kubut taklif. Baju-baju yang modelnya belum selesai dijahit sudah mulai dipakai. Baju-baju yang kurang bahan umpamanya. Makanya saya senang lihat adik-adik di sini berjilbab, rapi, anggun, keren dok. Ingat, ayu mergo banyu wudu, kuwi luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Wah. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wah. Oh no, codot rungokno. Baju-baju yang belum selesai dijahit malah diperjualbelikan, digunakan oleh anak-anak mudi kita. Dulu ada istilah katok Hawaii Bu. Celana Hawaii itu apa toh Bu? Celana Hawaii itu celana yang di atas lutut. Dulu mbah-mbah kita menyebutnya apa namanya? Hawaii. Sekarang Hawaii kalah sama celana model berikutnya, wahai, karena terlalu tinggi seolah-olah ngawe-ngawe, wahai. Sekarang lagi muncul tren yang gila lagi menurut saya sih. Kelihatannya berjilbab tapi roknya sampai betis. Ini namanya dhuwur kudung ngisor warung. Lah masuk sekarang, mohon maaf ya, ketoknya jilbaban, roknya belekan sampai dengkul. Loh, kalau saya ini namanya menista agama itu ya itu. Lebih baik kamu gak usah pakai jilbab sekalian. Kue nganggo kotang tok, sempak tok, aku ra urusan. Malah aku seneng. Loh, kamu nggak tahu, itulah alasan kenapa kemana-mana saya selalu menggunakan kacamata hitam. Supaya kalau ada di jalan yang seksi, mataku melirik. Cocote. Bapak-bapak di situ kenapa matanya mendelik?
Iki tisune saya perawan nih. Wes. Kasih ya. Saya dulu itu masuk di Doli tahun 2000-an. Usia saya masih 19 tahun. Saya masuk Doli pertama kali. Kemudian masuk tempat-tempat yang lain seperti Guyangan, Semampir, Gang Sono, Tretes, Pasuruan. Wow. Tapi jangan salah, terakhir saya ke Gang Sono itu bagi mukena 580 mukena untuk mbak-mbak di Gang Sono Tretes lah. Ini pas bagi-bagi mukena ini. Saya itu punya kebiasaan Pak, selalu bagi-bagi mukena untuk mbak-mbak klub malam dan lokalisasi. Kayak saya besok itu ke Bali, saya ngaji di acara Bareskrim sama di klub malam terbesar di Bali. Jadi kalau mereka mbak-mbak LC, Purel, PK itu nggak punya mukena, begitu saya belikan. Termasuk mbak-mbak Purel itu, perempuan rela diusel-usel. Di Gang Sono itu saya kemarin bagi 580 mukena. Alhamdulillah Ramadan kemarin mereka terawih menggunakan mukena dari saya. Jadi mereka selama Ramadan terawih Bu, pakai mukena dari saya. Setelah terawih ya kerja lagi. Saya tanya, laku nggak Do? Alhamdulillah Bah laris. Kok bisa? Iya berkahnya Abah. Alah matane aku. Sehingga adik-adik banggalah dengan budayamu, terutama cewek-cewek. Aku ki paling nggak seneng le pakai celana namanya jin. Makanya saya nggak pernah pakai celana jin. Makanya sampai celana pun saya masih menggunakan atribut budaya. Umpamanya seperti yang saya pakai ini. Cie, burining lirik aku cie. Ini itu dulu desain saya awalnya sederhana Bu. Karena saya merasa kalau saya pakai sarung ngaji di komplek perkantoran, di BUMN macem-macem, kok saya merasa kurang pas. Yang lain pakai jas, pakai sepatu meling-meling, malah koyo MC dangdut, ya kan? Pakai dasi, kok saya datang pakai sarung gajah duduk, itu kok merasa nggak pas. Makanya kemudian saya mendesain sendiri apa yang saya pakai hari ini. Ini namanya apa? Rok matamu ngawur. Apa Dok? Malah kulot. Kowe tak santet lemu kayak burini loh kowe. Ini namanya tokrung, katok sarung. Dari depan kayak sarung nih, dari belakang kayak katok. Tak buka rapopo. Cie ini ndelok cie ya rapo. Gak ada apa-apanya Bu Rini, aman Bu. Saya tuh nggak pernah pakai jin karena bokong saya sakit, apalagi kalau perjalanan ke luar negeri, perjalanan kayak umroh 9 jam atau kayak besok kita ke London itu 9 jam, hampir 18 jam, nggak mungkin saya pakai jin. Saya pernah ngaji itu kemana Pak? Ke benua Afrika di Aljazair. Saya transit di Turki itu sudah 9 jam, masih tambah lagi ke Aljazair, hampir 20 jam di pesawat. Opera lonyot bokongmu. Ayo. Makanya saya sering menggunakan yang simple-simple saja. Maka adik-adik coba pertahankan kearifan lokal. Makanya kalau bisa Bu, menggunakan atribut budaya itu nggak harus nunggu 21 April ketika hari Kartini umpamanya. Bagaimana kemudian seminggu sekali katakanlah anak-anak ayo apa guru ini lah minimal kita menggunakan atribut-atribut budaya kita, nganggo pakaian Jawa kan boleh-boleh saja Bu. Minimal 1 bulan 1 kali. Ini kan keren itu. Dalam rangka menjaga itu. Satu masalah fashion. Kemudian yang kedua, kita dijajah soal food. Apa nak? Makanan. Makanya coba hari ini, saya itu kenapa di mana-mana mempopulerkan lagu Joko Tingkir ngombe dawet.
Di saat banyak ulama dan kiai memprotes lagu ini, katanya lagu menghina Joko Tingkir. Mosok Joko Tingkir kok ngombe dawet. Saya justru merespon positif. Lagu ini dibuat, diciptakan oleh orang Lampung, orang Metro, dipopulerkan oleh Percil. Bagi saya lagu ini lebih bagus lah dibandingkan lagu Mangkupural umpamanya. Loh. Karena bagi saya begini, hari ini anak-anak itu kalau minum, Bu, nggak bangga kalau minum dawet, tapi lebih bangga kalau minum boba, kalau minum mixui. Aku ini belas, Mas, apa namanya? Lo terusannya mixui ngono. Saya tuh nggak pernah, Bu, minum-minum kayak gitu. Jangankan kau minum-minum yang model kayak gitu, saya tuh minum model air kemasan gini jarangnya minta ampun, kecuali air putih, apalagi soft drink. Karena bagi saya itu merusak badan karena terlalu banyak gula. Makanya saya nggak pernah minum soft tech toh, apa? Soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite saya nggak pernah, Bu. Karena bagi saya ngerusak itu. Makanya kenapa berat badan saya itu terjaga? Karena saya menghindari banyak gula. Saya paling banyak mungkin minum air degan, air kelapa muda, karena ini untuk detox. Hari ini kita mohon maaf, lebih suka kalau nongkrong di depan warung boba umpama. Makanya kenapa saya suka dengan lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Kalau dikatakan Joko Tingkir ngombe dawet itu menghina, enggak salah. Karena zaman Joko Tingkir itu adanya cuma kopi, degan sama dawet. Yang satu kalau Joko Tingkir ngombe boba, lalu malah penghinaan. Soalnya zaman Joko Tingkir rongono boba. Nah, masalah lain umpamanya, kenapa sih? Iki lalare banci apa ya nek rai wae to ya. Mosok SMK keren kok kakean laler yu. Oh, mergo bunga melati. Sopo sing ngalungi aku mau? Ternyata saya dikasih bunga supaya digerubung laler, kurang ajar. Contoh gini, Pak. Kenapa juga hari ini masih ada orang bangga untuk minum Starbucks umpama? Bukankah kopinya Krian, kopinya Sidoarjo itu nggak kalah sama Starbucks? Betul. Apalagi di saat isu Starbucks itu menjadi donatur untuk Israel, genosida terhadap Palestina. Kenapa kita masih bangga minum Starbucks? Dulu saya minum nih, tapi begitu saya tahu Starbucks itu menjadi donatur untuk Israel ngebom Palestina, saya bilang haram saya minum Starbucks. Artinya apa? Harus ada kepercayaan diri untuk menjaga tradisi kita sendiri. Makanya kalau di Jogja itu ada kopi jos, jadi kopi dikasih areng panas. Makanya begitu kopinya dimasukkan areng, Bu, itu langsung teriak jos gitu, Bu. Namanya kopi jos. Iki soalnya ngomong Israel, emosi aku le. Aku emang diketak ngono kaget, bayangno wong Palestina bendina dibom, ayo iso merongos gue delok kowe. Apa kita nggak bersimpati betul sama mereka itu? Kita krungu son aja kaget Pak Polisi, apa mana bom? Belum lagi budaya-budaya anak-anak yang sudah mulai mengkonsumsi alkohol. Sing lanang-lanang duwe rupa-rupa codot tak kandhani. Saya itu bergaul dengan anak klub malam dari tahun 2000 sampai hari ini, berarti hampir 25 tahun. Setiap hari saya melihat orang minum, bahkan melihat pemakai narkoba itu dulu saya biasa melihat orang pakai narkoba. Tapi sampai hari ini setetes pun saya belum pernah tersentuh dengan apa yang namanya alkohol. Jangankan kok alkohol, ngerokok loh saya enggak. Ayo, mbak-mbak, kalau cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Seneng yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Bayangno adik-adik cewek, kamu punya suami perokok berat, mau cipok, kaya nyipok asbak tak kandani.
Loh, saya ini pengusaha rokok, tapi saya nggak ngerokok. Tapi saya juga tidak membenci sama perokok, Bu. Karena dalam NU sendiri rokok itu hanya dihukumi makruh. Bahkan orang NU itu ngerokok sendiri pakai dalil, Pak. Ni'amatul udud ba'da dahar. Suaminya Bu Rini merokok? Enggak. Nah, ya lah sing tak cilik-cilik iki apa meneh rumangsa golek duit dhewe le rasa ngerokok. Kowe sangu cek njaluk wong tuwamu gitu ku rokok. Gek cangkem cap apa? Kowe oleh ngerokok, lah wis iso golek duit dhewe kuwi baru keren. Makanya saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wah. Kita seneng gitu loh, kalau makan berbau-bau barat, ngomongane KFC. Padahal kita secara lokal juga punya umpamanya rocket chicken, nggak kalah enak. Kita lebih senang kalau makan umpamanya ayam teriyaki. Itu loh Bu, bedanya ayam Indonesia sama ayam Sidoarjo. Bedanya ayam Jepang sama ayam Sidoarjo. Ayam Jepang itu budek-budek, makanya di teriyaki. Kalau ayam Sidoarjo dablek-dablek, makanya digepreki. Yang kedua soal food, makanan. Kemudian yang ketiga apa? Fun. Zaman dulu orang itu, mohon maaf, orang tua sangat tegas, nonton TV saja dibatasi. Sekarang TV masuk kamar, medsos 24 jam nggak berhenti. Coba sekarang Anda lihat layar durasi Anda itu per hari rata-rata berapa jam? Kan ada keterangan tuh biasanya, durasi layar Anda minggu ini berkurang sekian jam atau bertambah sekian jam, malah rata-rata nambah loh. Ngono kuwi ya iso alasan, Gus kula ndelok terus medsos aku nonton ngaji ya Gus, matamu malah sok-sokan. Paling nonton Gisel. Aku Tapi dari Gisel kita bisa belajar untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangankan kok 1 jam, 20 detik saja itu berharga. Iya. Dulu Bu ya, saya itu kalau Pak Edi, dulu waktu kita kecil itu petinju yang paling top namanya siapa? Mike Tyson. Kita itu kalau nonton Mike Tyson Pak, itu di rumahnya tetangga, TV-nya kecil hitam putih, yang nonton wong sak kampung Pak. Artinya ya iso nonton TV ketika nonton bareng itu tok. Sekarang untuk kita fun, di kamar saja kita bisa menikmati berbagai macam film dan hiburan. Gak ada batas. Arep golek sing model kaya ngopo gampang. Malah aku dikirimi linge Gus, mbak aku mau kirimi goblok iki lho, malah jaluk linge iki lho, ngawur wae. Emangnya aku cowok apaan? Sehingga kemudian disinilah adik-adik dibutuhkan kesungguhan. Islam itu tidak pernah ketinggalan zaman, tapi Islam juga tidak mengikuti zaman. Tapi tugasnya Islam itu adalah merawat zaman. Kita nggak boleh ketinggalan teknologi, tapi tentunya kita gunakan teknologi itu secara positif. Sehingga apa? Saat kita kemudian dininabobokkan dengan IT, dengan teknologi, mereka masuk Pak. Sehingga kalau kita nggak beli barang-barang yang mereka jual seolah-olah ketinggalan. Saya kemarin bilang sama beberapa menteri, bagaimana UMKM kita nggak mati. Sekarang orang Shopee beli barang Cina itu Pak, itu lebih murah, nggak perlu ke pasar, nggak perlu berangkat ke Cina, cukup kita pakai aplikasi, tahu-tahu sudah sampai depan rumah. Di saat pemerintah menjaga UMKM, menjaga produk-produk mikro, sementara nggak ada proteksi untuk para pedagang kita. Makanya jangan salah kalau sekarang Tanah Abang yang dulu merupakan pusat grosir terbesar di Asia,
Sekarang sepi. Kenapa? Karena barang-barang dari luar masuk nggak ada proteksi, Bu. Orang jual beli nggak perlu datang ke pasar, cukup melalui handphone. Hari ini mungkin bubu guri jarang ke pasar, jarang ke mall, tapi tiap hari Shopee-nya datang terus. Apalagi kemarin mau lebaran. Karena cewek ini memang orang yang sangat unik. Uniknya di mana? Jilbabnya selemari. Tapi kalau mau berangkat ngaji katanya nggak punya jilbab. Jenenge sopo? Rini. Punya baju banyak, tapi kalau mau berangkat acara katanya nggak punya baju. Betul cah lanang ini paling peci siji, baju siji, sarung siji. Bodoh ya sederhana. Lawang wedok kan bodoh ndelok dhewe sekarang simer-simer. Apa meneh gitu loh. Bajune simer wong ireng belas ora pantes sih lho. Jan. Makanya kalau bawa apa gini santai Pak ya, nggak punya baju baru nggak masalah. Yang penting istrinya bajunya baru, jilbabnya baru, emasnya baru. Bagi para suami cukup istri yang baru. Alhamdulillah, masya Allah. Kowe rasa ya Allah wis siji rong duwe kok ya Allah. Fashion, food, fun. Itu perlu kita waspadai. Sehingga karakter bangsa ini bisa terjaga dan rasa nasionalisme kepada bangsa ini bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Saya agak capek banget Mas, mau ngomong terus karena pas puasa Bu, gak sahur lagi tadi malam. Kita tanya jawab saja. Yang berani bertanya saya kasih kaos sama uang per pertanyaan 300.000. Wah, monggo. Ayo. Cowok 2, cewek 2. Cowok 2, cewek 2. Silakan. Yang mau tanya? Ada? Cewek ya Gus, cewek dulu Gus. Cewek 2, cowok 2 dulu. Maju aja Gus. Maju. Ayo, silakan. 2. Yang dari sudutnya ayo. Ayo. Cukup. 2 cewek, 2 cowok. Shimmer, ayo. Ayo maju sini nggak apa-apa. Ayo. Cowoknya sini. Ya, kamu dulu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Revalina Renata dari kelas 10 Teknik Pemesinan 8. Teknik Permesinan 8. Itu kalau selesai dari teknik permesinan 8 biasanya kerjanya apa? Bengkel no. Pokoknya bayarannya akeh. Oh, pokoknya bengkelnya akeh. Pansan rupamu kaya oli. Kalau Revalina cita-citanya apa, Rev? Panggilannya Revalina apa Renata? Renata. Oh, Renata. Malah kaya dangdutan ya. Cita-citamu apa, Ren? Orang kaya Gus. Nah, orang kaya iki carane kepiye? Ning gang sono sing sugih ya akeh. Apa jadi pengusaha apa atau gimana atau jadi apa? Yang konkret. Jadi entrepreneur. Oh, entrepreneur. Ya tak dongake muga-muga dadi juragan biting. Amin. Wah. Apa pertanyaanmu, Ren? Niki kan bahas tentang Niku napa niki? Niki. Iku. Apa? Tentang fashion, food dan Fun. fun. Kalau dengan tuntutan pekerjaan kan semisal bajunya harus dengan sesuatu yang secara kekinian gitu, ataupun jual makanan tuh kan juga termasuk ibadah nggih Gus nggih. Ya. Kan memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan semisal keluarga gitu. Kalau ndak bisa mengikuti zaman dan tren kan mboten laris niku pripun Gus? Oke. Contoh orang jual makanan kemudian pakaiannya harus seperti tren. Tren penjual makanan tuh pakaiannya kayak ngopo aku tak takon.
Niku nek saniki niku contone Niki nggih. napa niku? Niki. Oh niki. Nggih. Jual misal angkringan nggih sakniki. Oh. Ulume. Niku bajuwe niku kadang sing Blackpink itu lho Gus. Sik. Dodol angkringan bajune Blackpink. Itu korelasi antara sego kucing karo baju Blackpink ki apa gitu. Nggih niku napa bajune niku? Nyatane awakmu delok ning stasiun Tugu Jogja. Itu penjual sego kucing sejalan-jalan. Sak dalan-dalan ki sini bakul sego kucing. Nggih. Nyatanya pakaiannya biasa-biasa juga laku kok. Pertanyaannya kalau kemudian berjualan sego kucing pakaiannya harus seksi seperti Blackpink, sakjane iki pengen tuku sego kucing apa pengen ngemut kaya kucing tak kandhane itu. Sengit aku. Korelasinya apa? Kan Loh. nggak ada. Niku mboten angkringan tok, tapi Apa maneh? kadang penjaga toko Loh. gitu. Apa ada penjaga toko yang diwajibkan harus menggunakan pakaian seksi? Mboten seksi Gus, tapi ke barat-baratan ngeten niku lho. Contohnya kebarat-baratan ini kepiye? Niku bajune niku sing damel napa? Damel jas terus damel napa? Yang melarang pakai jas apa? Loh, tapi niku lho Gus, teng jas niku wau wonten pinta dasi niku bendera-bendera Amerika ngeten niku. Iki sesuk mesti bojone cepet mati saiki. Kenapa? Lah karo kiai we ngeyele kaya apa meneh karo bojone tak kandhani. Islam itu tidak melarang modern, Dok. Artinya dalam Islam itu ada asas kepantasan. Sesuatu yang boleh tapi ora pantes ya aja mok lakoni. Contoh gini, contoh paling gampang. Halal entuk tapi ora pantes. Khotbah Jumat nganggo helm. Loh, pertanyaan saya, boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantes. Burini sugih, jame sak lemari. Mangkat ke sekolah, kiwa tengen nganggo jam kabeh. Entuk apa ora? Entuk, tapi ora pantes, kuwi pekok. Umumane Covid, musim pandemi, orang duwe masker. Bapak-bapak keluar dari rumah maskeran nganggo kotange bojone. Entuk apa ora? Entuk, tapi ora pantes. Asas kepantasan saja itu. Maksud saya apa? Ya nggak harus toh kemudian kamu kerja di toko pakaiannya harus seksi, sandur dengkul. Kuwi dodolan apa? Kecuali kowe dodolan kroto. Apa iki kroto? Pakan manuk. Islam nggak melarang pakai masih pakai jas, ya panas-panas saja, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian kita meninggalkan budaya-budaya lokal kita sehingga budaya lokal kita akan diakui oleh pihak lain. Kenapa? Karena selama ini kita menyepelekan. Tuh. Sekarang itu kalau kita ke Arab, Pak, ketemu orang-orang Arab, kok minta sesuatu dari saya, yang diminta biasanya apa, Pak? Malah sarung. Bangga mereka dikasih sarung, dikasih peci songkok nasional, bangganya minta ampun. Bukan berarti kita tidak boleh beratribut secara modern, tapi minimal lah kepantasan orang Sidoarjo, yo auratnya aja diumbar-umbar banget. Saya nggak menuntut kamu harus menggunakan jilbab, nanti saya malah diserang lagi harus mewajibkan orang berjilbab. Toh itu pilihan, tapi minimal adalah ada upaya menjaga tradisi kita. Jangan sampai ketika kita menggunakan budayanya orang lain, kita melupakan budaya kita sendiri. Kowe arep mangan apa ya terserah. Kowe ngarepe ngombe boba ya cangkemmu, tapi jangan ketika ngombe dawet desa, cangkeme tak keplak cangkeme malah niku. Kan kadang-kadang begitu, Bu. Begitu wis ngombe boba, misuwi ngombe dawet ki rasane desa. Enggak keren. Ah, itu bagi saya orang yang tidak percaya diri dengan budayanya sendiri. Nah, iki kowe cok namanya siapa? Rasa mau tutui kaya speaker masjidmu.
Perkenalkan, nama saya Ilham Ardiansyah. Ilham Ardiansyah. Ardiansyah. Kelas berapa kamu, Ham? Kelas 11 listrik 3. Oh, kelas 11 listrik 3. Besok pekerjaannya apa? Kesetrum listrik ngono. Kowe jadilah bangsa perlistrikan kowe paham. Tasnya gede-gede. Oh, tasnya gede-gede. Nggih, boten semuanya. Mboten semuanya. Nggih. Kamu kenapa tertarik mengambil pelistrikan? Ya itu. Pengen aja Gus, mencari pengalaman yang lebih. Kamu harus paham, radiasi itu bahaya, dianggap lebih bahaya. Bahaya lah ini. Apa cita-citamu, Ham? Bismillah ini ku masinis. Masinis. Nggih. Lo listrik kok arahnya masinis sih kepiye ta iki? Memang jurusan listrik iso dadi masinis. Kalau mencari informasi saged. Jadi lah sesuk KRL kuwi ora ana listrik awakmu wis nyebuli. Pengen jadi masinis. Hidup itu seperti naik kereta, Ham. Tetap berjalan di atas relnya. Jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Ono sing ganggu, tabrak. Wah, ngono. Mudah-mudahan Ilham jadi masinis. Masinis kereta api, keranda kereta api. Paham? Ini saya masih bingung sama ini. Kalau Gue masih bingung. Wah, ketok rupamu jangan bingungi kok. kalau kita itu ya keadaan sholat, lalu ada kayak tamu beri salam, kita itu wajib menjawab atau melanjutkan sholatnya, Gus? Kue sholat. Ya. Iki mau kaitannya karo mixwi boba katok iki mau apa tau masih takon sholat. Iki orasi kebangsaan apa orasi kesolatan iki? Beda nggak apa. Orang sholat, kue sholat. Nggih. Apa gini prakteknya? Aku sholat jenazahnya kue umpamane ya toh. Terus Renata salam. Sholat duhur. Wis, semisalnya sholat duhur. Jadi kemarin saya itu kan ada teman Nasrani. Ya. Ikut saya ke masjid. Tanya sama Ya. saya begini, Gus, boleh nggak saya masuk masjid? Oh boleh, walaupun kamu Kristen masuk masjid boleh. Jangankan masuk masjid, masuk Islam juga boleh. Terus dia ngikuti saya ngubur jenazah. Karena wong NU lah saat durunge dikubur biasanya dia pakai ham, diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemahaman dia itu kalau adzan ki sholat. Dia tanya sama saya begini, Gus, orang mati kok diadani? Nanti kalau bangun gimana? Saya jawab jenengan ki lucu mas wong mati diadani kok tangi, cah kriyan ki lho krungu adzan ra subuh, krungu adzan subuh ra tangi aku ngono. Sopo ya Rini. Terus umpamane kowe salat, Bu Rini teko, uluk salam. Nggih. Kowe salat wajib apa salat sunah? Wajib. Wajib. Nggih. Terus ana wong salam. Nggih. Terus pertanyaannya, Kalau wajib menjawab atau melanjutkan sholatnya? wajib menjawab salamnya itu Ya. atau melanjutkan sholatnya. Ya. Saiki lak kowe jawab salam iki kira-kira salatmu batal apa ora? Batal. Ya batal karena urusan di luar sholat. Berarti kamu teruskan sholati. Bagaimana supaya tamunya tahu kamu sholat? Salah satu bacaannya dibanterke. Pada pas takbir, Sami Allahu liman hamidah. Ini rasa banter-banter. Lanjutkan sholatnya kepada sholat wajib. Pertanyaan sekarang begini, kowe ngorengi wasin, sholat. Begitu sholat, Allahu Akbar, ngeong, ayo deh. Kucingnya arep mangan iwak asine. Pertanyaannya piye carane sholatmu rampung iwak asine aman? Ayo kowe. Piye carane? Mboten saged iso. Carane bar Fatihah sing mau waca surat An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Salat rampung iwak asine aman, Cuk. Jadi lah wong salah melanjutke salate. Ngulak-ngulak pertanyaane. Lah ben wong salah mau jawab. Pas salat ana tamu 10, batal ping 10 salatmu, repot men kowe. Lanjutkan salatnya. Kowe salat apa ora? Sampun. Oh, sampun. Pilih salat apa disolati? Sholat mawon. Salat mawon. Ya, yes, mudah-mudahan Ilham berjodoh dengan Renata. Iya. Lah kan mau ngelirik wae kok. Ini bayar. Santai aja. Kalau jodoh pasti bertemu.
Bertemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Wah. Alam kubur. Pakai quote-nya Gus Miftah itu loh. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Ayo kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sisilia Melani Putri dari kelas 10 Teknik Logistik. Priscilia. Sisilia. Oh Sisilia. Pikir Priscilia. Kelas berapa kamu, Dok? Kelas 10 Kelas 10. Teknik Logistik. Teknik Logistik. apa kuwi? Tentang pergudangan dan administrasi. Oh, saya kerjanya bulog. Apa ngurusi beras. Cita-citamu pengen jadi apa? Poluan. Loh. Logistik pol. Katanya saya jadi nganu saiki. Jadi aslog iki. Asisten logistik. Kenapa pengen jadi poluan? Karena ingin membanggakan orang tua. Oh, jadi kalau jadi polisi mesti membanggakan orang tua. No. Umpama ora ketompo jadi polwan, ya minimal jadi polisi tidur ya. Nah, itu polisi paling ikhlas lho tabraki meneng wae, kudanan range yo praton njeluk gaji. Sama jenengmu mau? Sisilia Melani Putri. Sisilia. Sapa polisi tidurnya jenenge Sisilia. Moga-moga jadi polwan. Kalau jadi polisi itu sekarang ada tes akademik, tes psikologi sama fisik. Makanya akademikmu harus bagus, minimal matematika. Matematikanya harus bagus, karena banyak yang gagal tes polisi itu gara-gara akademiknya jelek. Matematika kan dites dan yo. Matematika, kemudian psikologi. Itu. Kalau saya lebih suka pelajaran sejarah daripada matematika. Aku matematika blas ra iso, Bu. Kamu tahu kenapa matematika lebih susah daripada pelajaran sejarah? Jawabannya adalah kenapa matematika lebih susah daripada pelajaran sejarah? Karena memperhitungkan masa depan gak semudah mengenang masa lalu. Iya. Apa pertanyaannya Pak Polwan? Bu Polwan? Ini, Oh saya iya, ingin kuru-kuru banget. Polwan kok tipis sak biting gitu. Penjelok transfer energi dari Burini. Kamu makannya dikit apa banyak? lumayan banyak. Banyak. Oh, banyak kok kuru. Itu dua kemungkinan. Orang makannya banyak tetap kurus, Bu. Itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Katanya azab saya gitu. Apa Sil? Pertanyaannya Sil. Gini Gus, untuk menjaga Kayak polisi. Ngene Gus. Medeni. Kamu kan mau jadi polisi. Dua balok itu pangkatnya berarti apa? Bapak Pak Edi itu pangkatnya berarti apa? Oh, nembe sumerap. Itu namanya ibtu. Kalau satu ibda, kalau dua ibtu, kalau tiga AKP. Ajun komisaris polisi. Kalau Gus Miftah AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Iya. Ayo Polwan. untuk Polisi menjaga Polwan ini. Orang polisi wanita lagi, polisi wandu. Moga-moga jadi Polwan, polisi wanita Indonesia. Amin. untuk menjaga istiqomah di era milenial saat ini kan itu susah banget Gus. Nah, bagaimana caranya agar kita semua itu menjaga istiqomah dengan baik? Kamu tahu kenapa istiqomah itu berat? Istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat. Apalagi si Ilham istirahat mencintai Renata. Iya. Santai we Ham, santai. Rasa galau Ham. Ilham galau. Gak usah galau-galau Ham. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ilham, mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian? Iya. Jadi begini Dok. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus dibandingkan 1000 kemuliaan. Kenapa? Karena saking beratnya istiqomah. Lah supaya orang bisa istiqomah itu caranya bagaimana? Fokus dengan tujuan.
Ya, tujuanmu pengen jadi polisi, ya kamu fokus. Bagaimana cara fokus? Fisiknya dandani. Contoh, santrinya Gus Miftah kemarin mau ngelamar tentara, gagal. Tes akademiknya bagus, psikologisnya bagus, fisiknya bagus, kecolongan, untune elek. Loh, untune elek, gingsul. Akhirnya dia ditolak jadi tentara. Panitianya tak telepon dan, woi Pak panitia tentara, kenapa santri saya ditolak jadi tentara? Mohon maaf Gus, fisiknya sih bagus, akademik bagus, tapi giginya jelek Gus. Aku langsung ngomong, Pak tentara, kamu harus ingat, tentara ki esuk tugase perang, perang kuwi tembak-tembakan ora cokot-cokotan. Aku yo ngono to. Kamu harus fokus dengan tujuan, belajar yang benar, sungguh-sungguh, minta bimbingan dari guru-guru, belajar bagaimana cara jadi polisi yang baik. Nah, kalau kamu bisa itu pasti bisa istiqomah. Gus Miftah itu ngaji di klub malam istiqomah 25 tahun. Contoh ini, yang saya besok di Bali. Anak-anak bikin kayak gini. Siraman rohani bersama Gus Miftah, Bose VVIP Club. Nanti ketemunya ya mbak-mbak ngono kuwi. Makanya saya besok saya persiapkan kacamata yang lebih hitam. Kacamata men matamu, kacamata men gitu. Tambah gede cok, ngawur banget. Cara jelas sih. Tak tahu apa duit kapok loh gue. Ini band dari mana? Apa? Oh Banjari. Ini namanya Astagfirullah Band. Astagfirullah Band. Namanya apa namanya? Namanya apa? Aligator. Kok medeni toh? Dari sini. Dari sekolah. Siswa. Ya kok tak sangoni tapi ya. Dongo. Jadi fokus kepada tujuan, Dok. Jangan tolah-toleh. Dan yakin orang istiqomah itu berat karena banyak masalah. Maka yang perlu Sisilia ingat adalah seberapa besar pun masalahmu, itu bukan masalah saya. Itu masalah kamu gitu. Jangan tengok kanan kiri. Fokus dengan tujuan. Kayak tadi tuh prinsip naik kereta api. Jalan di atas relnya, jangan berhenti kalau belum sampai tujuan. Ono sing rusui tabrak. Oh, gagah dong. Muka-muka jadi polisi we. Pengen masuk secaba atau akpol? Insya Allah akpol. Medeni akpol. Akpol. Ya, semoga-moga jadi polisi. Ayo kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbah Mudin. Perkenalkan Gus, nama saya Muhammad Satria dari Listrik 5. Listrik 5? Gue berarti anti kesetrum gue. Listrik 5 ya misalnya. Satria apa cita-citanya Satria? Tentara Gus. Oh tentara. Saya ndelok untumu merongos apa ora? Nah, ora ketompo gara-gara untu. Kamu sekarang kalau push up berapa kali? Tasik 20 Gus. Mosok tentara 20, aku wis umur 43 pengen 30 kuat kok. Tasik merintis. Oh tasik merintis. Oh langsung dia jawab, sorry Gus kita perintis bukan pewaris. Wah, sok-sokan rupamu Sat. Kenapa pengen jadi tentara Sat? Ini ku teng TikTok niku ngelihat niku lho Gus. Wow korban TikTok cek iki Allah. Ngelihat Apa hubungannya tentara karo TikTok? kelihatan ini ketok gagah ngoten. Oh ketok gagah. Kula pengen ketok gagah rasa di tentara jadi tiang listrik wae. Kuwi luwih gagah. Aku ngerti. Karena trennya sekarang cewek-cewek itu lebih suka dengan cowok yang berseragam. Iya. Ngoten Gus. Contohnya Yeni Inka. Iya. Ya kuwi lah. Kuwi lho, pinter iki lho. Sapa mau Renata? Kalau pengen dengan cowok berseragam gak usah tentara. Rabi karo pemuda Pancasila. Ayo Satria apa pertanyaannya? Gus, kenapa di Indonesia yang Lah ngopo? niku Gus, Oh, yang termasuk dengan negara mayoritas muslim lebih sering berkorupsi daripada negara seperti Jepang yang tidak mayoritas muslim tapi minimnya korupsi Gus. Lah ning Amerika kira-kira tahanane kek oke muslim apa non muslim? Non muslim Gus. Muslim. Lah ning Indonesia oke muslim apa non muslim? Muslim. Kenapa?
Nggih. Lah ning Amerika, tahanane kira-kira sing dipenjara oke muslim apa non muslim? Non muslim. Non muslim. Lah ning Sidoarjo, negerian penjara kuwi, kuwi oke muslim apa non muslim? Muslim. Kenapa? Nggih, karena di negara itu mayoritasnya Ya kuwi jawabannya goblok gitu loh. Kalau ada orang Islam korupsi, yang salah orangnya apa Islamnya? orangnya. Orangnya salah di dalam beragama, memahami agamanya. Aja mau delok Islame. Contoh, an-nadhafatu minal iman. Kuwi hadis sapa? Hadise wong Islam. Kira-kira Singapura karo Sidoarjo luwih resik ndi? Singapura. Singapura. Padahal saya kok kayak Islami Sidoarjo apa Singapura? Sidoarjo. Sidoarjo. Sing salah Islamnya apa wong Sidoarjo? Ya orang Sidoarjo. Ya kowe kuwi. Pemahamannya ngono le. Kalau kita sekarang banyak koruptor muslim, ya Indonesia mayoritas Islam kok. Neng Kim Jong Un, neng Korea Utara, sing dihukum pancung ya orang non Islam. Wong neng kono ki jenderal bu, rapat kok turu, dipateni karo Kim Jong Un kok piye? Kim Jong Un ki rupane ya kaya Ilham iki lah, ini bentuk-bentuk ini. Wong tem-tem. Ya wes mau mendas wes masing-masing 300.000 weh repot iki. Kalau kamu dikasih uang ditabung pada celengi. Ditabung kok celengi. Makanya ada istilah bayi tabung bukan bayi celeng. Ya, sangoni buka ke amplop. Kaosnya dibagi kaosnya. Kaosnya dibagi. Oh, salah. Dolar. Loh, kowe kok tak kayak malah memedasmu ora payu. Kamu njaluk dolar. Ora pantes karo rupamu, rupa desa kok nyekel dolar. Ilham 300.000 gitu gua paham nggih ngeslot tak ajar ndasmu kowe iki terus Gus iki mas apa jenenge Satya Renata Cecilia ayo foto dulu itu dibuka kaosnya. Ini adalah penerima bansos dari Krian. Oke. Terima kasih le. Cangkem iki Priscilia duwite nggih ngrapeke untu matane lho apa. Jam piro iki? Ya udah 2 lagi Mas. 1 cewek 1 cowok. Oh, 2 lagi, ayo. Guru nih Gus, pripun? Guru. Wis guru ya entuk, wis terserah. Guru, monggo. Mosok ya gurune ora ngalah karo murid. Lah niku. Ngalah kalau murid. Udah dapat hadiah tadi ya. Apa ya? 1. Oh. Ya udah sini yang udah dapat hadiah. Dua cowok karo murid wae mesake murid. Murid. Ayo Mas. Ya dua cewek 1 cowok. Oh, 2 cewek ya tadi yang berdiri. Oh, yang tadi berdiri. Ya, Gus. Ayo. Cowoknya tadi monggo ya Mas. Ada cowoknya 1 sini. Nyo, bocah adro sangoni dhisik. Atro. Bakso sak mangkok piro? Ayo. 100.000 mbahmu bakso 100.000. Bakso isine emas po. Nyo 500 gitu ku bakso. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, ayo baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Alia Saraswati dari 11 RPL 2. Cita-citamu apa, Saras? Jadi pengusaha Pengusaha apa? kuliner. Oh, kuliner. Oke. Ya, semoga-moga di pengusaha ceker. Ceker gobios.
Kalau ada sesuatu Kamu pengusaha kuliner. Sidoarjo kuliner yang recommended untuk saya apa menurutmu? bakso mercon, Buka poso kon nguntal bakso mercon. Apa ora mbledos wetengku? ada juga lontong kupang, Gus. Lontong? Lontong kupang. Lontong Kupang. Nggih. Berarti lontongnya tukurin Kupang ngono. Pengusaha kuliner. Apa ner? Kalau ada seseorang yang agamanya cukup kuat tetapi mereka dengan mudahnya menghakimi orang lain seperti sedikit-sedikit ngomong haram, ngomong dosa atau suka mengkafir-kafirkan orang. Bagaimana menurut Gus terhadap orang yang punya sifat seperti itu? Ruya anil Imam Malik radhiyallahu anhu yaqul la tangduru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Tapi yang perlu kamu lakukan apa? Wangduru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tapi lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu seperti seorang hamba. Makanya Gusmi pesannya begini, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat supaya kamu tidak gampang menyalahkan orang lain. Pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kamu lebih hati-hati dan waspada. Yang perlu kamu lakukan itu bukan memandang kesalahan orang lain, tapi pandanglah dirimu sendiri. Makanya ada kalimat yang bunyinya aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu maka orang lain akan berbuat baik kepadamu. Jangan menuntut orang lain berbuat baik, tapi tuntutlah dirimu sendiri. Problemnya itu apa? Problemnya satu. Seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau orang lain salah kita tuntut, kita hakimi. Kalau kita salah biasanya membela diri. Makanya kalau ada orang jelek, jangan dijelek-jelekkan, tapi kamu doakan. Kamu menjelekkan mereka tidak akan pernah merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi jalan hidayah bagi mereka. Ngono. Ojo ngebiji wong, yang perlu kamu lakukan biji diri sendiri. Kenapa? Karena kalau biji orang lain nggak perlu belajar. Para percaya takono burini. Oh, tahu. Oh. Itu ya, Dek ya. Nggak usah, wah itu tokoh agama kok begitu. Delokon awakmu dewi. Nggak usah delok orang lain. Yang tugasnya mencari kesalahan orang itu bukan kamu, Pak Polisi. Ayo kamu. Mbok dudukmu yang maskulin dudukmu yang maskulin masuk feminin malah ngene lho. Ngene gagah lho. Oi, mic-nya ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Syafiq Fattah Abdillah. Siapa? Dari Syafiq Fattah Abdillah. Syafiq Fattah Abdillah. Abdillah. Luar Dari biasa. kelas 10 RWL 5. Wajahmu tidak seindah namamu. Fattah kelas berapa Fattah? 10 RWL 5, Gus. Apa itu? Rekayasa berangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Oh, jadi nggak sekolah liwet, bubur. Cita-citanya apa, Fattah? Cita-citanya jadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Pak Abe pengen jadi pengusaha tapi nggak konkret pengusaha apa ngono lho. Jodol salah apa anggur apa degan? Juragan ayam, Gus. Juragan ayam, Gus. Apa? Juragan ayam. Lah juragan ayam ngono. Teleke diurusi. Loh, Gus minta dinyak Gus Telek apa-apa kok. Kan saya dulu Gus Nur itu. Manggil saya Gus Telek. Dasar Miftah Gus Telek. Tak jawab ora apa-apa, aku seneng dadi telek. Soalnya apa? Telek kuwi sekti. Buktine ora ana wong sing wani ngidak-ngidak telek. Aku bahkan Burini ngidak telek langsung dingklang. Aduh, telek. Tapi lucunya Burini ngerti telek malah diambu. Telek po yo. Alah Burini. Seneng ada ngambu telek. Apa pertanyaannya, Fattah? Jadi gini, Gus. Kan Biye. Jadi gini, Gus. Apik. Biye. Kayak biasanya Gus Miftah kan biasanya ngaji di mana itu? Yang tempatnya perempuan malam itu?
Perempuan malam ki apa? Tretes itu Gus. Tretes. Terus ngomongnya begenggek ngono lah ngelmen. Nah itu kan biasanya kan nggak ada hubungan suami istri sih Gus. Gak ada hubungan suami istri. Piye biasanya? Biasanya kan nggak ada hubungan suami istri itu Gus. Yang kayak ke Oyo kemana itu Gus. Ketoke biasa dolan ning onyo cah iki. Gak ada hubungan suami istri dolan ning onyo terus Itu kan otomatis itu kan termasuk dosa besar kan Gus. Itu cara ngehilangin dosa besarnya itu gimana Gus? ketoke bocah iki dolanane micet cah iki ketoke iki. Jenengmu tak ganti wae. Ganti napa Gus? Handoyo. Hasil anak didikan onyo. Kamu kenapa tanya seperti itu? Pinter deh, mikir dipateni. Aku mlebu sekolah baru iki ada cah takon babakan begenggek baru iki aku. Ojo mau pateni wae. Kenapa tanya seperti itu? Kenapa? Fenomena apa yang kamu lihat? Jadi kan katanya kalau gitu itu kan dosa sih Gus. Apa? Kayak kalau di mana itu kalau ketahuan gitu hukumnya diranjang sampai mati gitu. Oh, lakonangan dosa, larakonangan ra dosa ngono. Jadi begini, Mas Fatah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dan akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Semuanya diampuni, termasuk orang berzina. Selama dia mau bertobat. Makanya jangan biasakan diri ini untuk berbuat dosa. Karena kalau sudah terbiasa, maka dia tidak akan menganggap sebagai sebuah perbuatan dosa. Sekarang yang lebih menarik begini-begini. Gus Miftah kan ngaji di tempat seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana supaya kajiannya masuk tapi tidak nyinggung mereka? Menurutmu cara ngajiku piye? Apa aku perlu ngomong ini? Mbak, ngono kuwi haram. Kuwi jenenge nglonte goblok. Apa ngono? Apa piye? Menurutmu piye? Jadi ngene tak ajari kowe. Fatah. Untung ora Miftah. Untung Fatah. Dalilnya sama, tapi ketemu dengan audien yang berbeda, maka cara menyampaikannya berbeda. Ini juga teknik khotibun nas bi qadri ukulihim yang harus dipelajari sama bapak ibu guru. Materinya sama, tapi ketemu dengan kelas yang berbeda. Itu how to do-nya itu harus berbeda. Contoh, hadis yang menyatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Ada pertanyaan dari anak kafe, Gus, bagaimana dengan kami? Kan kami tiap hari mabuk. Kalau sholat tidak diterima oleh Allah 40 hari, sholatnya orang mabuk, berarti kami nggak usah sholat saja. Cara kue sih jawab ke piye? Kan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Sementara kamu ngaji dengan para pemabuk. Padahal hadisnya itu benar. Supaya hadisnya ini tetap benar, tapi mereka tetap mau sholat, caranya bagaimana? Mengajak sholat Gus. Mengajak sholat. Kan mereka jawab, gak apa sholat? Toh nggak diterima sama Allah 40 hari, jawabanmu ke piye? Ya kan masalah diterima, kali buatnya diterima kan urusannya pangeran. Pinter. Lumayan. Ya wes kue ra 300, kue 400 wis ra apa-apa. Tinggi makan yang onyo ya. Kok iso takon onyo iki lho. Kok kondang banget onyo. Jawaban saya apa waktu itu? Apakah hadis itu benar, Gus? Oh, benar. Terus bagaimana dengan sholat kami?
Persoalannya adalah itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu masih ahli maksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum berhenti maksiat. Soal ditompo apa ora kuwi urusane Gusti Allah. Makanya kenapa kemudian quote-nya Gus Miftah viral di bokong truk? Kamu masih ingat quote-nya apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Oh, kita tuh keren, Bu. Ada 300 truk lebih yang gambar bokongnya digambar saya. Ini yang paling parah. Mobil tangki sedot WC, alah kere. Kayak ngono ki ana tulisane, Bu, silitmu adalah rezekiku, ya Allah. Caranya supaya tobatnya diterima bagaimana? Inni tubtu ilaika ya Allah taubatan nasuha. Dengan tidak mengulanginya lagi. Ayo terakhir yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kafka Nafisa Salsabila. Siapa? Kafka Nafisa Salsabila. Taftah. Kafka Nafisa Salsabila. Kamu tahu arti nama kamu itu apa? Ora. Tidak. Takon juragan onyo. Kelas berapa kamu Kafka? Kelas 11 Kelas RPL 11. 3. Apa itu? Rekayasa perangkat lunak. Oh, koncone iki berarti. Nggih. Oh, padahal lirik wae, cie. Ya Allah, Kafka sama si Fatah. Kowe ora usah kamu move on. Saya tuh punya keyakinan dari sekian korban gempa bumi bahkan korban tsunami, hanya korban janji yang paling sulit untuk dievakuasi. Jangan-jangan Kafka korban janjinya si Fatah. Tapi kayaknya kalian berdua beda pemikiran kok. Fatah mikir Kafka, Kafka mikir aku. Iya. Apa Kafka? Cita-citamu? Saya cita-citanya pengusaha di bidang fashion, pakaian gitu. Pakaian. Ya. Fashion apa besok? Yang seksi apa yang muslim apa yang apa? Itu syar'i gitu. Oh, yang syar'i. Ya. Nah. Contoh pakaian syar'i menurut kamu seperti apa? Gamis. Kayak Bu Rini ini syar'i enggak? Ya, syar'i karena Oh, syar'i. pakaiannya masih di bawah pantat. Oh. Dan Oh, berarti jilbabnya kalau di menutup. bawah, berarti syar'i itu cukup di bawah pantat ya. Jadi lah rok samene ra apa-apa ya. Kok di bawah pantat? Yang kamu lihat pantat itu kenapa? Kok di bawah Aurat. pantat? Aurat. Loh, auratnya perempuan sama laki-laki bedanya apa? Beda kan. Bedanya apa? Kalau auratnya perempuan apa? Auratnya laki-laki apa? Auratnya laki-laki itu ini loh udel. Pusar, Auratnya laki-laki itu pusar sampai mana? mata kaki. Bukan mata kaki. Lutut ya. Sampai dengkul baina surroti warubati, antara dengkul dan udel. Jadi kalau bapak-bapak ini Jumatan pakai sarung tok, nggak pakai baju sah. Tapi kok yang pekok gitu loh. Tapi sah Pak, wong sementing udele kalau dengkule tertutup. Kalau perempuan Dari ujung rambut Sampai ujung kaki. ujung kaki. Kamu setuju dengan itu? Setuju. Oh, setuju. Coba saya mau tanya, pakaian renang Islami kaya ngopo? Aku pengen ngerti gitu. Nggak tahu saya. Gus. Nganggo rukuh nyemplung kolam ngono. Mlembung ketok kabeh yuyu. Makanya bagi saya itu bukan masalah pakaian renang Islami, Pak. Tapi kalau bisa kolam renang Islami. Sekarang mau pakai pakaian renang Islami kayak kecemplung banyu, teng pecorot kabeh, Pak, gitu loh. Makanya yang perlu dipisah itu bukan masalah pakaiannya, tapi kolam renang laki-laki dan perempuan dipisah. Mosok arepe poso padusan lanang karo wedok kumpul dadi siji. Buri ini padusan bareng karo si Fatah. Deh. Wah, ya begitu takbir terawih kalingane buri ini terus si Fatah. Tah. Aja ning ngonyo wae. Iya, Gus. Ayo, moga-moga jadi pengusaha muslimah terbesar se-Indonesia. Amin. Dalam bidang sempak Islami. Pertanyaan saya, kebaya itu kan salah satu kebudayaan Indonesia. Contoh, waktu kita wisuda harus pakai kebaya. Dan sedangkan kebaya yang masa kini tuh ketat-ketat. Sedangkan saya muslim harus pakai jilbab. Kurang pantas kalau pakai jilbab tapi pakaiannya ketat.
kata mama saya disuruh ganti pakai gamis brokat. Apakah itu bisa merusak kebudayaan? Enggak, sekarang begini, yang mengharuskan ketat itu siapa? Kan biasanya Saya punya tren banyak jamaah yang bangga dengan kebayanya dan nggak harus ketat. Persoalan ketat atau enggak itu kan pilihan. Kamu kan bisa milih yang nggak ketat. ya. Apakah sekolah kamu mewajibkan ketat? Lah mewajibkan, tak ajari kepala sekolah ini. Mewajibkan nggak ketat? Tidak. Oh enggak toh Bu? Enggak. Tapi zaman sekarang kan kebanyakan pakai yang ketat. Ya kamu milih yang nggak kebanyakan Ya. dong. Saya Kullu syai'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya kalau kebanyakan orang pakai ketat, kamu milih yang nggak ketat berarti kamu mahal. Karena barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai ki oke sing ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang. Malah kiai lonte. Emangnya aku kancane Fatah. Kamu milih nggak ketat dong, Do. Jadi budayanya masih kamu jaga, tapi islaminya juga masih terjaga. Karena nutup aurat tanpa harus ketat. Kelihatannya nutup aurat tapi ketat, itu hakikatnya nggak nutup aurat. Kelihatannya nutup aurat tapi transparan, semrawang, itu namanya juga tidak nutup aurat. Kamu jangan pakai baju semrawang. Kan diingatkan sama Waljinah, yang semrawang kali ini banjir. Lagu ini itu loh Bu, semrawang kali ini banjir itu. Oh Semarang. Coba kamu pilih yang ketat apa enggak? tidak. Ah tidak, ya kan berarti kamu bisa pakai kebaya yang tidak harus ketat. Saya pakainya itu dulu pakai gamis brokat, itu juga merusak apa enggak? Merusak kebudayaan Indonesia. Bukan apa masalah merusak apa enggak, minimal kamu menghargai peraturan sekolah kamu. Paham enggak? Kalau merusaknya enggak. Tapi ketika peraturan sekolah A, kamu melakukan B, kira-kira yang membuat peraturan itu tersinggung apa enggak? Jadi menjaga hati orang lain untuk tidak tersinggung, tidak menyakiti hati orang lain, itu juga akhlak yang lebih utama dari hanya sekedar nutup aurat. Kadang-kadang banyak orang nutup aurat tapi mulutnya banyak menyakiti orang lain. Yang paling bagus adalah auratnya yo ditutup tapi cangkemnya yo ora galak. Ah itu baru keren. Jadi menjaga perasaan orang lain. Ya wis, masing-masing 300, khusus Onyo 400.000. Onyo. Wes sampai neng hotel Onyo tak ajar gue. Ya. Ya. Aduh. Oh iya. Foto dulu. Oke. Bapak, Ibu Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, dan Dewan Pembina, usai sudah acara kita hari ini, karena saya harus buka puasa di Surabaya, malam hari ini saya harus ke Pasuruan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan hari ini, saya teringat dengan salah satu dalil al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita sebagai bangsa ini harus mempertahankan kearifan lokal, walaupun tidak ada larangan bagi kita untuk mengambil dan mengadopsi perkara-perkara baru yang lebih baik. Terima kasih atas penerimaan dan sambutannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.